kepada Bapak Bupati Mandalika beserta Al Ustaz Soleh Mahmud dan beserta Ibu dalam acara Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Tangdani batu pangkatale, dongan lom gors bangun simbora, dongan satahita samu pakatale, dongan bulung botik maradai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa li kulli nikmatin. Oh, nyubuk. Tidak lagi. Hampir saya nggak mau naik panggung tadi karena bahannya sudah diambil sama beliau. Yang terhormat Budak Dr. Andes Haji Dahlan Hasan Nasution, tepuk tangan untuk beliau yang sudah mengajak saya mulak tuta kembali bersilaturahmi, berjumpa dengan semua atau bangun kau tahanggi apalagi anak boru mora apalagi naposo nauli bulung. Wah, yang hari ini kita semua berkumpul di Kota Nopan mudah-mudahan senantiasa menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Ramil, Pak Dandim, Pak Sekda, Pak Camat, Mama Holil. Itu juga ada Mama Leman. Kebetulan umat saya dari sayur mainca. Dan saya sering sekali dulu kalau ke pasar ya beli kecap asin ya. Masih ada kecap asin. Mudah-mudahan nanti bisa dibawain. Alhamdulillah, di suasana yang tadi Pak Bupati sudah menyampaikan kepada kita, musibah bencana yang hampir meluluh lantakkan setiap persendian, bukan hanya ekonomi Indonesia tapi ekonomi dunia. Sudah ribuan perusahaan besar di dunia ini yang menyatakan dirinya bangkrut. Sudah banyak orang tidak lagi memiliki pekerjaan. Jangankan menghidupi karyawan, menghidupi orang lain, menghidupi dirinya saja sudah tidak mampu. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala,
kurang lebih hampir 5 bulan kita diuji dengan corona ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk hidup dan juga menghidupi orang lain. Amin. Ya Robbal. Inilah kekuatan doa. Makanya hari ini Pak Bupati mengajak kita tidak hanya tabligh akbar, tapi ada zikir dan doa. Kalau hidup hanya mengandalkan akal, mengandalkan otak, mengandalkan pikiran, maka hidup banyak stres, hidup banyak pusing. Karena akal, otak, pikiran selalu menganalisa sesuatu yang logis, yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal, dia nggak akan terima. Ke depan, kalau mentok, dia ke kanan. Kanan mentok, dia ke kiri. Kiri mentok, dia ke atas. Atas mentok, dia ke bawah. Mentok semua, mau kemana? Ayo. Pasti akal bingung, akal stres. Makanya sekali-sekali kita belajar sama Alak Narintik. Ibu tuh mah Alak Narintik. Nah, orang gila itu hidupnya nggak pakai akal. Tapi lihat, masya Allah, tiap hari dikatain gila, gila, Alak Narintik, gila, dia ketawa. Nggak punya baju, nggak pakai celana, senyum tiap hari. Bayangin coba, orang gila nggak punya baju, nggak punya celana, tiap hari bisa ketawa. Kita nih hidup, baju numpuk di lemari, celana banyak di lemari, sawah ada, motor ada, mobil punya, jabatan ada, uang ada. Berapa kali kita hidup hampir-hampir gila. Padahal segala-galanya ada, tiap hari hampir nangis kita mikirin hidup. Tapi lihat orang gila, akalnya nggak ada, tiap hari senyum, ketawa, rumah nggak punya, mobil nggak ada, naik bentor juga nggak dikasih itu. Pernah lihat orang gila naik bentor? Jalan tiap hari, hujan kehujanan, panas kepanasan, malam kedinginan. Tapi lihat orang gila, masya Allah, sehat terus. Pernah lihat orang gila masuk angin, punggungnya dikerok? Nggak ada. Pernah lihat orang gila mampir ke pasar beli tolak angin? Nggak ada, karena tolak angin minuman orang pintar. Orang gila nggak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Oh. Orang pintar yang minum tolak angin. Artinya apa? Bukan berarti kita harus jadi gila, tidak. Ini pelajaran hidup. Allah kasih kita hikmah, pelajaran itu banyak. Dan hampir semua yang Allah sajikan di muka bumi ini, kalau kita mau jadikan ibrah, jadikan pelajaran, maka dunia ini adalah madrasah, pendidikan bagi hidup dan kehidupan kita. Saya kasih contoh. Bu, Mang Mangan, tidak pe, sarupo. Mang Maleda, Mang Loja, tidak pe, lanjutkan, lanjutkan, terus nih, sampai jam berapa ini? Sampai jam 1, jam 2. Jam 3 belum pernah melihat ustadz mati di panggung. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Termasuk tadi Pak Bupati menyampaikan, bahkan di dalam COVID sekalipun ada rahmat, ada karunia, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sering baca surat Yasin, itu dalam surat Yasin ada ayat
yang insya Allah kita hafal semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh diam. Allah sudah. Allah. Yang semangat. Pak Bupati udah siapin makanan di pasar. Di pasar. Alhamdulillah masih ada yang dijual Pak Bupati. Masya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini cakep nih, Masya Allah. Akan datang nanti satu hari di mana mulutmu akan dikunci. Masya Allah, sekarang mulut pada dikunci-kunciin ini. Jangankan ngomong, senyum aja udah susah. Lihat, pakai masker juga kalau saya pakai masker ngomong. Tinggal bawa rekaman aja. Tinggal setel radio, setel tip. Udah saya begini-gini aja. Hasil rekaman tip gitu ya. Nggak kedengeran, apa nggak kelihatan orang bicara. Di dunia saja mulut kita sudah mulai dikunci. Tidak tampak hari ini orang bicara. Tapi tangan bicara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini mulut boleh terkunci, mulut boleh tertutup, tapi tangan yang nulis komen. Komen di Facebook, komen di Instagram, komen di TikTok, ya. Komen di WhatsApp. Itu baru di dunia. Allah sudah tunjukkan betapa mulut boleh terkunci, tapi tangan mampu bicara. Belum sampai hari kiamat, belum. Ini cerita Allah hari kiamat ini, di mana nanti mulut dikunci betul-betul, tangan akan bicara. Belum sampai kiamat, Allah sudah tunjukkan buktinya bahwa tanpa bicara pun saudara bisa menyampaikan pesan dan informasi. Sama seperti manfaat lisan untuk menyampaikan pesan, begitulah hari ini tangan mampu menyebarkan pesan dan informasi apapun. Belum sampai hari kiamat, belum sampai akhirat, Allah sudah buktikan janjinya dalam Al-Quranul Karim. Mulut dikunci, tangan bicara. Yang menarik, Allah bilang kaki bersaksi. Masya Allah. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kamu perbuat. Bagaimana kaki bersaksi, Pak Ustaz? Tangan bicara kita bisa jadikan bukti. Hari ini terbukti tangan bicara, mulut terkunci, mulutnya diam tapi pesannya sampai. Tapi bagaimana dengan kaki yang menjadi saksi? Nggak usah nunggu sampai hari kiamat, tidak perlu nunggu sampai kita di akhirat. Hari ini saja Allah sudah buktikan kalau kaki itu bisa menjadi saksi. Mana buktinya Pak Ustadz? Contoh, kalau ada kasus kejahatan, nah ini biasa polisi nih tugasnya nih, ada perampokan, ada pembunuhan, ada pencurian, biasanya anjing dikerahkan. Itu anjing gede-gede, anjing herder. Ada pasukan namanya K9 ya, komandan. K9 ini adalah pasukan anjing-anjing yang dilatih. Apa tugas ini anjing? Mencium bau kaki. Masya Allah. Itu anjing bisa tahu siapa yang berada di TKP terakhir kali. Itu anjing bisa mengarahkan kemana pelaku pergi. Allah karim. Saudara ada di TKP, saudara pergi ke warung, itu anjing bisa tahu siapa yang terakhir ada di TKP tempat kejadian perkara. Itu anjing akan menelusuri jejak kaki siapa yang ada di situ.
Allah. Ini belum sampai di akhirat, di dunia saja ada kejadian, ada kejahatan, ada pencurian, ada perampokan. Polisi kerahkan anjing pelacak, anjing tahu siapa yang harus bersaksi di pengadilan. Masya Allah. Bagaimana di akhirat nanti yang mencari bukti dan saksi itu adalah malaikat-malaikatnya Allah. Kalau di dunia saja anjing bisa tahu ini bau kaki siapa. Hebat Allah kasih ibrah pelajaran bagi kita. Coba kalau umah-umah ada yang tahu nggak ini kalau bau kaki pada keluar kakinya siapa ini yang bau? Disuruh cium juga nggak tahu bau kaki siapa, kok sama kayak bau kaki saya. Tapi suruh cium anjing, anjing tahu ini bau kakinya dia, ini bau kakinya ini bau kaki. Kasih aja sendal ini, dia kasih tahu nih, oh, ini punya Solmed, ini punya Pak Bupati, ini punya Pak Camat, ini punya Pak Kapolsek. Dia tahu ini sendal bau kakinya sampai di mana. Tapi kita manusia yang katanya pintar, cerdas, bahkan menyombongkan diri dengan kepintaran kecerdasan kita tidak mampu seperti apa yang dilakukan oleh anjing, saudara-saudara. Nah, ini ibrah, pelajaran, Masya Allah. Termasuk corona. Hari ini corona, ya Rob, manusia betul-betul diluluh lantakkan kesombongannya. Virus kecil, tapi perekonomian yang besar bisa hancur. Rumah tangga yang selama ini hebat, makmur, bahagia, hari itu berapa banyak rumah tangganya hancur berantakan, saudara. Makanya tadi Pak Bupati kasih pesan sama kita, ini kesempatan kita nih untuk sayang-sayang sama istri, sayang-sayang sama suami. Ya, saya Masya Allah, ini baru lubis ini, April Jasmine lubis, teman lubis Betawi. Lubis Betawi, Masya Allah. Ini istri yang menurut saya sudah cantik, pintar cari hepeng, cari duit pintar ini. Dimana saya menyimpan duit ketemu. Ini hebat. Kurasa sama dengan rumah-rumah di sini. Malah orang Kota Nopan lebih sakti. Belum diumpetin udah ketahuan. Nah, ini lebih sakti lagi dari saya ya. Masya Allah. Banyak ibrah, banyak pelajaran. Termasuk hari ini kita diajak Pak Bupati untuk zikir dan doa. Pak Ustadz, ini urusan COVID, urusan virus, kenapa disuruh pada doa? Yang punya virus siapa? Allah. Yang nyiptain virus siapa? Yang mentakdirkan adanya virus siapa? Minta dong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil nunggu perjuangan dokter-dokter kita, nunggu perjuangan mereka yang meneliti untuk adanya vaksin dan lain sebagainya. Mohon sama Allah yang punya virus, yang nyiptain virus, yang mentakdirkan virus itu hadir, agar dibawa lagi ini virusnya, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke soal anjing lagi nih. Ada orang punya anjing, anjingnya herder, gede. Anjing herder tuh pernah lihat anjing herder? Bukan anjing kampung yang kenceng doang suaranya, ditimpuk batu lari duluan. Ini anjing herder, gede. Mirip ya. Saya ngasih contoh dibilang mirip. Masa jauh-jauh saya kesini mirip-mirip. Anjing herder gede, takut kita. Jangan ngomong sama anjing yang nggak ngerti. Jing, jangan digigit. Jing, jangan jing, saya takut jing, jangan. Tapi ngomong sama yang punya anjing, Pak, tolong anjingnya dikandangin. Pak, tolong anjingnya disimpan. Pak, tolong ini anjingnya bikin takut orang kampung. Pak, tolong anjingnya ini berbahaya, tolong diumpetin, tolong dikandangin. Begitu. Jangan bicara sama anjingnya, sampai kapan juga anjing nggak ngerti lu ngomong apa. Tapi bicara sama yang punya anjing, nanti anjingnya diikat, nanti anjingnya dikandangin, nanti anjingnya disimpan, diumpetin.
Begitu juga dengan virus corona. Bicara sama yang punya, ngomong sama yang punya. Ya Rabb, 5 bulan sudah Engkau berikan kami pelajaran hidup dari corona. Bagaimana arti menjaga kebersihan, arti menjaga kesehatan yang selama ini tidak kami syukuri. Masya Allah, sekarang orang tiap hari cuci tangan. Dulu orang tiap hari cuci tangan biasanya mau makan. Ini sekarang tiap hari cuci tangan, makanannya nggak ada. Biasanya kan dulu orang kalau mau cuci tangan itu pasti panganon sudah tersedia itu makanan di depan. Ini tiap hari ketemu cuci tangan, sampai rumah cuci tangan, ke kantor cuci tangan, mau keluar cuci tangan, tapi makanan nggak pernah ada ini. Cuci tangan aja tiap hari. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita arti kebersihan. Dan itu yang tadi Pak Bupati sampaikan, kalau kita mau ambil hikmahnya, ini corona juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bicara corona yang sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan. Berapa banyak orang yang wafat meninggal dunia. Bahkan puluhan ribu orang di dunia ini, bahkan ratusan ribu sudah orang yang meninggal karena disebabkan wabah corona. Orang yang sariawan aja, sariawan. Apa sariawan itu? Apa? Guamon. 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 Orang yang sariawan, guamon, makan ayam, makan daging, makan rendang, walaupun enak kata orang, mahal harganya, rasa nikmat apa tidak? Tapi kalau orang lidahnya sehat, jangankan ayam, daging, semur, mangan parira, mangan joring, mangan abu, nataboan nih. Nikmat. Ternyata nikmat itu sempit. Kapan orang mendapatkan nikmat? Saat makanan sampai di lidah. Coba di situ orang dapat nikmat makan. Selesai melewati lidah, mana ada lagi terasa? Saudara pernah nggak merasakan asin di tenggorokan? Apapun yang masuk kalau sudah lewat tenggorokan sama aja itu. Tapi nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya sirup, nikmatnya es, nikmatnya gula, nikmatnya sambal, nikmatnya asam, cuman seukuran lidah. Ya Allah, cuman segini aja nih. Segini doang nikmat itu diberikan oleh Allah. Tapi luar biasa kebahagiaan kita hidup. Masuk ke tenggorokan, sudah nggak lagi terasa nikmat orang makan. Lewat dari tenggorokan, udah makin nggak terasa apa pula yang ada di sini. Begitu keluar dari sini, makin nggak mau merasakan. Siapa lagi yang masih mau ngintip-ngintip kalau sudah keluar? Waduh, ini ayam nih tadi pagi nih, sayang juga nih, mesti dipilih-pilih. Udah nggak ada nikmatnya lagi. Nikmatnya cuma sampai di lidah. Jangankan corona, ya Allah, sariawan saja. Kalau Allah kasih lidah kita guamon, gak terbayar itu nikmat yang luar biasa Allah berikan. Dan hari ini Allah kasih kita gratis. Makanya banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa. Mau makan doanya apa? Allahumma fima waqina. Mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Aduh, cuman begitu doang. Berapa banyak orang yang malas ketika mau makan, dia doa mohon sama Allah terima kasih atas nikmat bisa merasakan asin, pahit, asam, pedas, getir, kecut. Walaupun cuman sebesar lidah, tapi nikmatnya mengalahkan dunia beserta isinya. Saya punya uma saya itu Hajjah Salmah Lubis.
Sekarang sudah cuci darah. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah. Kena gula, tak lagi mampu merasa lidahnya untuk mana asam, mana asin, mana manis, mana lagi rasa yang kata orang nikmat. Di lidahnya umat saya itu sama aja semua. Ya Rob, mungkin kalau ada orang bisa jual lidah, lalu lidah itu dicangkok untuk bisa merasa, saya sebagai anak berani bayar itu lidah orang. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau jual lidah sini kalaupun bisa? Ibu-ibu, umak-umak mau nggak? Lidahnya dilepas, kalau bisa ini, lidahnya dilepas terus dikasih uang 3 miliar. 3 miliar, mau? Berarti lidah yang Allah kasih, yang bisa mengecap rasa ini, lebih mahal dari urusan uang 3 miliar. Kapan kita mensyukuri nikmat ini? Dan hari ini kita diajak untuk berzikir, mengingat zat yang sudah berikan kita nikmat luar biasa sepanjang hidup. Masya Allah. Orang tidur, nikmatnya di mana orang tidur? Pertama saat ngantuk. Ngantuk itu nikmat. Banyak orang ingin ngantuk, ingin tidur, tapi nggak bisa. Sehingga dia konsultasi ke dokter, dia pergi ke psikolog, dia minta resep agar supaya nyenyak tidur, bisa tidur. Keluarlah uangnya belasan juta, puluhan juta, hanya untuk minta obat supaya gampang tidur. Sementara kita di sini, masya Allah, di majelis taklim aja yang panas begini masih sempet-sempetnya kita tidur. Panas kayak begini masih sempet-sempetnya modom. Orang sudah tengah malam untuk tidur nggak bisa, ke dokter dia beli obat, minta resep, jutaan habis tiap bulan hanya untuk konsultasi supaya nyenyak dalam tidurnya. Sementara kita nggak perlu bayar. Tapi begitu bangun tidur, yang dicari sama kita Allah atau HP. Bangun tidur, yang dicari Allah atau HP? HP saya mana ini HP? HP, handphone yang dicari. Dia lupa nyari Allah kemana? Ke tempat sholat. Dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ajan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru qomat. Udah kesiangan. Allah panggil, dia nggak datang. Tapi ketika Allah kirimkan makhluknya yang bernama Mules, tahu Mules? Get meeting. Itu makhluknya Allah. Atas kehendak Allah perut kita mules. Jangankan subuh jam 5, jam 3 kalau perut mules. Mau ke kali nggak apa-apa udah. Tapi begitu sholat subuh, kepancuran males, ke kali males, ke kamar mandi males, bangun dari tempat tidur males, giliran yang memanggil mules. Bangun. Biarin dah, dingin dah daripada belepetan dah. Burdakon dah. Ini kan zikir dan doa. Zikir itu kan mengingat. Ingat dong sama yang ngasih. Masa yang sudah kasih kita nikmat kita nggak pernah ingat. Begitu dikirimkan makhluknya kita lebih takut sama makhluknya. Kita lupa sama yang ngasih izin corona datang. Sampai kita begitu ketakutan dengan corona itu sendiri. Sampai lupa kita berdoa untuk meminta agar corona ini diangkat, diambil, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang-abang kita dari TNI, dari kepolisian, beliau ini dipersenjatai. Dan orang kalau sudah dipersenjatai itu punya rasa percaya diri untuk menghadapi musuh sehebat apapun. Betul apa? Betul. Bahkan alutista itu harganya miliaran dolar, dibeli oleh negara untuk menjaga negara ini dari serangan siapapun dan apapun. Karena punya senjata percaya diri. Orang beriman, kata Nabi, punya senjata yang istimewa. Apa itu? Doa. Doa ini menembus langit. Kalau senjata TNI, polisi, militer dunia, jangankan langit, bajak saja kadang-kadang tidak tembus. Tank bajak itu kalau ditembak mana tembus peluru. Tapi doa tembus sampai ke langit, tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak hebat itu doa? Saya Masya Allah ini mendapatkan buru lubis ini, April Jasmine, tidak gampang ini. Ini kalau saya dulu ustadz kampung, ya biasa ke kampung-kampung maksudnya, dari pesantren ke desa, ke masjid, musola, tidak pernah berpikir untuk bisa dapat istri artis. Tapi ngomongnya jangan sama dia kaget nanti. Wah, lu siapa kan gitu. Wah, ngomongnya ke Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Begitu dong. Kalau Allah yang sudah berkehendak, yang benci jadi cinta, yang cinta makin cinta. Ya muqallibal qulub, minta sama yang bolak-balikan hati. Ini kan perempuan punya hati. Saya minta sama yang punya. Ya Allah, April Jasmine tiap ketemu saya selalu menghindar, monjak saja. Itu waktu di pesantren rock and roll, monjak, ngumpet saja. Kalau ada saya ngumpet. Saya ngomong sama yang punya hatinya April Jasmine. Ya Allah, saya ambil tasbih, tiap hari saya wiridin, saya zikirin, saya doa. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 99 kali. Sampai di ujung hampir 99, saya minta, ya Allah, bikin April Jasmine hatinya sayang sama saya, cinta sama saya, kangen sama saya, rindu sama saya. Begitu ketemu saya ombus. Dia nggak tahu tiap jumpa kita ombus. Yang kita minta sama Allah yang punya hati supaya hatinya bergejolak. Ibarat orang kurang oksigen, maka ombusan itu adalah ombusan oksigen yang akan dia nikmati. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah sudah jadi istri saya, dan sekarang istri saya 3 anaknya. 3 anak, bukan istrinya, 3 anaknya. Nasution Sudena, jelas. Masya Allah, begitu pangido. Minta ke Allah, zikir, doa. Jangan cuma mengandalkan akal. Stres, kata Pak Bupati, stres, sempit hidup kita kalau sudah hanya mengandalkan akal hidup ini. Kata orang susah, kalau buat Allah mudah, kenapa tidak? Kata orang nggak mungkin, Allah bilang jadi. Kata orang, itu mah cuma mimpi, kalau Allah bilang nyata, kenapa tidak? Ya muqallibal qulub, dihafalin sama Uma ini. Entah siapa pula yang mau dia wiridin itu. Uma, sayang sama suami sayang. Suka bikin kopi, suka bikin teh manis,
tiap pagi tolong dibaca wirid itu. Saat Uma bikin kopi untuk suami, Uma bacalah sambil mengaduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini suami saya, jangan kemana-mana. Kalau dia pergi kemana-mana ke rumah cewek lain, nyasarin. Begitu. Kan diminum sama suaminya. Masya Allah. Udah masuk tuh. Udah, kabul insya Allah. Makanya kalau istri saya, April Jasmine, bikin kopi, bikin teh manis sama saya, itu saya selalu siapkan kopi cadangan. Takutnya saya kesasar. Ini Pak Bupati hebat ini, ngajak kita zikir doa. Jadi jangan dipikir, ini urusan corona kok malah bikin zikir. Ini corona masih banyak kok malah bikin doa. Oh, yang punya corona Allah, yang menciptakan corona Allah. Ya kita minta dong sama yang nyiptain. Kita minta sama yang mengizinkan corona itu hadir di dunia. Sama seperti tadi, kalau orang punya peliharaan, peliharaannya kita takut, jangan ngomong sama anjing peliharaannya, tapi ngomong sama yang memelihara. Supaya yang punya itu masukkan anjingnya, simpan anjingnya, sehingga kita aman, nyaman, tidak terganggu. Kan itu logikanya. Bahkan, ini jam berapa zuhur? Jam 12.30. Insya Allah 15-20 menit lagi. Boleh diteruskan? Boleh dilanjutkan? Baik. Tambah boleh. Dulu tahu Nabi Musa? Ceritanya. Kenal? Enggak. Nabi Allah Musa alaihi salam, jangan ditanya kalau sudah zikir dan doa. Orang disebut kalimullah kok julukannya. Dan apa yang didapatkan oleh Nabi Musa detik saat itu juga? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Makin gak percaya lagi orang. Udah begini Nabi Musa masih aja bercanda. Tongkat dipukul ke laut, jadi apa kira-kira? Tongkat nih, tungkat. Coba pukul ke empang, ke laut, tuh ke sungai. Pukul aja, paling muncrat airnya. Tapi kalau sudah Allah yang kasih petunjuk, Allah yang kasih kehendak, fangfalaqo, lautnya terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan seluruh umatnya melewati lautan itu seperti jalan tol yang hari ini kita bisa nikmati di mana-mana. Bagaimana laut yang luas itu bisa terbelah hanya dengan tongkat? Gak masuk akal. Tapi kekuatan itu bisa ada dengan doa dan zikir. Tongkat Nabi Musa sudah tidak ada. Mungkin kalau ada Pak Bupati, kita patungan beli tongkatnya itu, supaya gampang nelayan kita ya untuk cari ikan. Gak perlu naik perahu lagi. Ke Selat Sunda kita belah aja dari Bakahuni, biar sampai ke Merak. Gak perlu naik feri. Tongkatnya udah gak ada, tapi Allahnya masih ada nggak? Ini kuncinya. Tongkatnya sudah tidak ada, tapi Allahnya kan masih ada. Yang mentakdirkan tongkat itu menjadi sebab laut terbelah, Allahnya masih ada. Maka minta sama Allah. Bisa jadi nanti jangan-jangan ya, daun singkong, apa daun singkong? Sayur singkong apa? Bulung gadung. Jangan-jangan bulung gadung dengan izin Allah jadi obat virus saya. Ini bukan soal tongkat atau tidak tongkat. Kalau secara akal mana mungkin tongkat bisa belah laut, tapi kalau Allah sudah berkehendak, tongkat bisa membelah laut. Ini bukan soal bulung gadung atau tidak, tapi kalau Allah berkehendak, jangan-jangan obatnya sudah ada di hutan-hutan. Inilah kekuatan doa. Inilah kekuatan doa yang Masya Allah, dengan izin Allah Pak Bupati menyampaikan, kita di Mandailing Natal ini zona hijau ya. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa berkegiatan walaupun tetap ya, kalau jaga jarak
masker, nggak kuat juga. Nggak kena virus corona, tapi mati karena nyium bau jigong sendiri. Nah, ini berjam-jam dia isap jigongnya, oh Masya Allah, lama-lama pingsan juga ini karena kelamaan nyium bau parira. Mana habis mangan parira lagi. Tapi mohon sama Allah ya, tetap kita ikhtiar, jaga kesehatan, upayakan pakai masker, upayakan jaga jarak, upayakan cuci tangan. Pulang ke rumah nanti kita buka baju, kita ke kamar mandi, ya kita mandi, kita salin, kita masukkan ke tempat cuci. Ini ikhtiar kita. Dan kita mohon sama Allah, ya Allah, kalau ada virus hindarkan saya dari situ. Begitu aja doanya. Nggak kelihatan virus itu, tapi saya selalu berdoa, ya Allah, andai kata ada virus di satu tempat yang saya akan datangi, jangan kau takdirkan saya datang ke situ, ya Allah. Nah, itu doa saya udah. Mau bilang apa kita? Nah, mungkin kita bisa meneliti virus itu. Pokoknya ntar gimana ke caranya Allah bikin kita nggak datang gitu aja. Entah mules-mules sepanjang hari kan nggak mungkin juga saya kesini kalau mules-mules. Ya Allah, kalau di tempat itu saya terkena virus, jangan takdirkan saya ke sana, ya Allah. Engkau berikan jalan, saya tidak sampai ke sana. Begitu aja udah doanya. Nah, karena kita tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk menatap virus itu, tapi kita mampu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah di waktu yang mustajab menjelang zuhur ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Kabupaten Mandailing Natal menjadi kabupaten yang Allah berkahi, Allah rahmati. Pak Bupati beserta seluruh jajaran Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan untuk bisa terus menjaga, mensejahterakan kita semua masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini. Kita semua yang hadir, ya Allah, memohon semoga diberikan kekuatan untuk terus bisa menjaga kesehatan. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Anak-anak kita semuanya soleh dan solehah. Kelak di akhirat mereka bisa menjadi syafaat bagi kita kedua orang tuanya. Kelak nanti di akhirat mereka bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah virus corona dari dunia ini. Allah angkat wabah virus corona terkhusus dari Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita husnul khotimah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Sekali lagi, astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Nanti mungkin ada doa dari Tuan Guru kita hantarkan untuk doa terakhir dengan Rasul. Walitaba mikul Rasul, walilah hadratir Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih sasudena. Ini akibat belum minum ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi kebaikan. Mohon maaf, mangido maaf atas segala kesalahan kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi. Dan mudah-mudahan Pak Bupati ada rencana akan mengadakan safari dakwah. Mudah-mudahan bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.